Halo Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Ya, Persekutuan Doa Mulia Industri Group. Senang sekali saya Bobby Febian boleh melayani Bapak Ibu semua hari ini. Udah lama banget ya, sepertinya kita nggak pernah ketemu ya Saudara ya. Dan hari ini kita dipertemukan via online. Nggak apa-apa ya. Saya percaya bahwa walaupun via online Saudara, walaupun dalam keterbatasan, Tuhan kita yang tidak terbatas itu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Amin Saudara. Oleh sebab itu hari-hari ini Saudara, saya lihat kita sedang dikembalikan kepada esensi yang sesungguhnya. Ya, suami istri dikembalikan pada esensi keluarga, ya, dimana kita mesti dipersatukan lagi sama keluarga. Mungkin sebelum pandemi kita sibuk sendiri-sendiri, waktu pandemi sudah kita kembali kepada keluarga. Ya, ibadah kita juga dikembalikan kepada esensi yang sebenarnya, itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita nggak bisa andalkan lagi Saudara hingar-bingar kebaktian di gereja Saudara, yang biasanya rame-rame. Kali ini sendiri di kamar kita nyembah Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya hari ini Tuhan akan menyatakan sesuatu buat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh beribadah, kami tahu ini karena Tuhan begitu setia dan Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak punya kekuatan apapun kecuali firman-Mu itu hidup di dalam kami, bertumbuh di dalam kami, berbuah di dalam kami. Karena kami anak-anak-Mu adalah anak-anak terang yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan hari ini biar kami dengar isi hati-Mu yang mengubah kami, memperbaiki kehidupan kami, menegur kami Tuhan, bahkan menguatkan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu gak punya kekuatan apapun kecuali pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Dan setiap kami membuka hati kami supaya firman-Mu tertabur dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu buka atau punya Alkitab atau ada di Alkitab di sebelah Saudara, mari kita buka bersama-sama dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43 ya Saudara, ayat 18 dan 19. Ya. Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Wow. Saudara, kita semua mengalami goncangan, betul ya, Saudara ya? Saya juga mengalami goncangan, Saudara ya. Bapak Ibu yang kerja mungkin ya, saya nggak tahu goncangannya seperti apa ya. Kalau saya punya bisnis Bapak Ibu ya, saya punya restoran yang begitu pandemi datang Saudara, wah setengah mati kelabakan. Ya karena awal PSBB Saudara, nggak ada orang boleh masuk makan ya kan. Terus kemudian setelah PSBB lewat, orang mulai takut-takut ketemu satu dengan yang lain. Akhirnya tetap aja nggak bisa rame Saudara. Ya kan, Gojek juga atau online makanan-makanan dikirim dengan online itu Saudara, banyak juga yang waduh takut nanti masaknya gimana. Waduh Saudara ya, semua digoncang Saudara. Saya sebagai hamba Tuhan ya, jadwal-jadwal saya semuanya di-cancel Bapak Ibu Saudara. Ya, nah baru-baru aja tiba-tiba kemudian sekarang undangan-undangan online seperti hari ini itu banyak Bapak Ibu. Tapi kita semua mengalami goncangan. Nah, seringkali dalam keadaan seperti ini kita itu suka apa ya Saudara? Suka menghitung-hitung apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita miliki, yang tiba-tiba pergi begitu saja atau yang tiba-tiba diambil begitu Saudara. Ya hari-hari ini ada banyak orang kehilangan kan? Betul kan? Ada yang kehilangan pekerjaan. Ya kan? Ada yang kehilangan apa? Kehilangan bisnis. Banyak yang tutup loh Saudara, bisnis-bisnis. Perusahaan-perusahaan besar aja ada yang KO Saudara. Ada yang kehilangan orang-orang yang disayang. Ya kan? Saya salah satu yang merasakannya Saudara, ketika papa rohani saya, tempat saya bertanya, tempat saya curhat, ya yang jadi mentor saya, out of nowhere, orangnya sehat, penginjilan kemana-mana, Saudara.
dalam waktu 1 minggu tiba-tiba dipanggil Tuhan. Oh, itu pukulan berat buat saya. Ya, saya kehilangan sekali. Saya sampai bilang, Tuhan kenapa yang baik-baik yang diambil, saudara gitu. Saya pikir gitu. Tapi itulah kita manusia, saudara. Kita suka banget mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Nah, firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 18 berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Apa yang Tuhan mau di masa pandemi ini adalah kita menatap ke depan. Kita melihat ke depan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita memang Alfa dan Omega. Dia ada di belakang, tapi dia juga ada di depan. Amin. Dia di belakang artinya begini, dia mempersiapkan segala sesuatunya dulu. Sebelum kita ada, dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi dia juga di depan, saudara. Dia mempersiapkan kita di masa depan. Nah, apa yang Tuhan mau hari-hari ini adalah kita memandang ke depan. Jangan pandang apa yang sudah hilang dari tanganmu, tapi pandang apa yang akan Tuhan berikan kepadamu. Itu prinsip saya, Bapak Ibu Saudara ya. Saya nggak mau lagi ngelihat, aduh yang kemarin-kemarin banyak yang hilang. Ya kan? Apalagi yang mau kita sesali, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang lalu biarkan berlalu. Mari kita pandang ke depan. Ya. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Dan ini berbicara tentang pengalaman-pengalaman kita. Hari-hari ini kita nggak bisa mengandalkan pengalaman kita, saudara. Betul ya? Ternyata untuk lepas dari pandemi ini kita nggak bisa loh mengandalkan pengalaman kita. Betul? Ya. Kita punya kepandaian, kita punya uang, kita punya apapun. Ya, banyak orang yang punya uang, saudara, tetap nggak bisa mengalahkan COVID. Ya, banyak orang yang punya kedudukan nggak bisa mengalahkan pandemi. Wah, susah Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan bilang, udahlah, jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Pengalaman-pengalaman kamu letakkan saja. Ya, yang Tuhan mau adalah andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan hari ini. Apapun keadaan saudara, nomor satukan Tuhan. Saya percaya bahwa hari-hari ini yang saudara kita dibawa kembali untuk boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Pribadi lepas pribadi kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Menanti-nantikan Tuhan itu artinya menanti-nantikan waktu bersama dengan Tuhan. Kalau dulu, saudara, kalau biasanya kita masuk dalam hadirat Tuhan itu bersama-sama, kita mengandalkan ibadah hari Minggu, saudara. Hari ini kita nggak bisa. Bahkan ibadah hari Minggu pun online. Artinya pribadi lepas pribadi. Tuhan mau kita kembali kepada esensinya. Ya kan, firman Tuhan berkata, Yesus ngomong begini, kalau kamu berdoa, masuk kamar, tutup pintu, kunci. Itu bicara tentang keintiman, saudara. Tuhan mau di masa-masa seperti ini justru kita membangun keintiman dengan Tuhan. Waktu kita membangun keintiman dengan Tuhan, wow, dahsyat Bapak Ibu. Dahsyat. Karena Tuhan itu sumber. Kata Bapa, Aba itu artinya the source. Ya, Mazmur 92 ayat 13 berkata, orang-orang benar itu akan bertunas seperti pohon kurma. Bapak Ibu, ketika kita bertumbuh seperti pohon kurma, di mana benihnya itu turun, benih itu mengeluarkan akar dan kemudian akar itu turun ke bawah. Puluhan meter, saudara, pohon kurma itu. Dia akan menyentuh sumber air. Dan kemudian waktu benih ini sudah punya cadangan makanan dari sumber ini, maka tunasnya muncul dan bisa menerobos ke atas. Menerobos ke atas itu kalau pohon kurma nggak sembarangan, saudara. Karena untuk menanam kurma itu di atasnya itu kasih tumpukan batu. Dia akan menembus tumpukan batu itu dan menjadi pohon yang kuat. Amin, saudara. Itu sebabnya, ayo di waktu-waktu ini justru kita cari Tuhan lebih lagi. Cari Tuhan lebih lagi. Dimanapun saudara ada, bangun hubungan dengan Tuhan. Disiplin diri kita. Ya, saya sendiri, saudara, selama bertahun-tahun
Saya berpikir, saya bisa ketemu Tuhan di mana saja. Tapi kemudian saya menyadari, Tuhan menegur saya, hey, aku butuh quality time sama kamu. Di situ aku bisa curhat hal-hal yang sangat penting supaya kamu ngerti apa yang harus kamu lakukan. Wow, keren banget, saudara. Ayat selanjutnya berkata begini, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Wow. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Bapak Ibu, ternyata di balik semua masalah-masalah pandemi ini, saudara, Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan bilang gini, lupakan yang lama. I'm gonna give you the new one. The brand new one. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan itu selalu baru. Tuhan gak pernah kasih kita yang usang, Bapak Ibu Saudara. Amin. Oleh sebab itu, sikap hati kita setiap hari, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur saja. Amin. Bersyukur itu seperti obat penawar dari semua ketakutan-ketakutan kita. Bersyukur saja. Ada banyak orang-orang yang ketakutan kan hari ini kan. Di sini mungkin ada ibu-ibu, ada wanita-wanita, ya biasanya yang takut gemuk lah, takut kelihatan tua lah, ya kan? Jangan takut, bersyukur saja. Ya. Ketika kita bersyukur, aura bersyukur itu keluar, spirit bersyukur itu bisa terimpartasi keluar. Orang ketika dia bersyukur dia akan pede. Bukan sok pede, tapi memang benar-benar lahir dari rasa syukur. Ya kan? Kita kan seringkali ya istri saya lah, saudara ya. Dia suka ngomong, aduh ini udah gemuk ya, ini udah kelihatan keriput ya, segala macam, saudara ya. It's okay, saya bilang selama kamu bersyukur. Itu ada seperti ada seperti ada pancaran sinar yang menarik selalu dari kamu. Saya selalu bilang begitu. Nggak ada masalah. Iya kan, saudara? Sebab bersyukur. Nah, Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh dalam keadaan seperti ini, sebenarnya Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu. Nah, belumkah kamu mengetahuinya? Seringkali kita nggak bisa lihat loh, Bapak Ibu Saudara. Saya ini juga begitu. Saya ternyata ada banyak hal yang Tuhan kerjakan, saya nggak bisa lihat. Kenapa? Karena saya terlalu panik, Bapak Ibu. Saya terlalu takut. Saya terlalu marah. Saya terlalu semuanya yang jelek-jelek. Anugerah Tuhan sudah diberikan buat saya, buat kita semua. Tapi seringkali hati kita udah terlalu penuh. Kita gak punya space untuk anugerah itu bekerja dalam kehidupan kita. Ya kan, saya ingat anak saya dulu, waktu dia umur 5 tahun, Bapak Ibu, dia belajar berenang. Ya, sekarang udah besar, umur 13 tahun. Waktu dia pertama kali belajar berenang, saudara, saya bawa dia ke kolam yang lebih tinggi dari tingginya dia ya. Dia tingginya mungkin baru 1 meter, kira-kira 1 meter. Saya bawa ke kolam yang tingginya 1,4 meter, 140 cm. Saya bilang sama dia, kamu harus belajar berenang. Sekarang kamu gerak aja, kamu gak akan tenggelam. Wah, benar, saya lepas di situ, dia gerak, saudara. Dia bergerak. Dia gak tenggelam, tapi dia marah-marah, sambil nangis, sambil, Daddy jahat. Saudara, padahal jarak saya dengan dia itu kira-kira dari jarak saya sekarang duduk dengan alat rekam ini, saudara, dengan kamera ini, dekat banget. Artinya begini, ketika dia lelah, saya tahu. Bahkan sebelum dia berkata, Dad, aku capek, saya udah pegang dia, saya peluk dia. Saya gak biarkan dia tenggelam. Tapi karena dia itu udah keburu panik, dia gak bisa lihat bahwa bapaknya yang ganteng ini, saudara, ya, bisa nolongin dia dan tidak akan biarkan dia tenggelam. Nah, seringkali kita gak bisa lihat karya Tuhan karena kita terlalu takut, kita terlalu panik, kita terlalu melihat keadaan sekitar kita. Padahal Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu. Kasih tahu buat diri kita. Ya, Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu. Saya punya bisnis restoran, saudara.
Waktu itu saya berpikir, aduh udah game lah, nggak ada orang makan. Nah tapi ternyata dari situ, saudara, saya punya produk-produk frozen justru naik. Sekarang saya nggak pernah berpikir sebelumnya, karena dulu frozen itu saya maksudnya bukan untuk jualan seperti ini. Dulu saya bikin frozen, saya kemas dengan baik di vakum, saya beli mesin vakum. Itu tujuannya adalah mempersiapkan diri kalau nanti ada franchise atau ada apa ya, atau saya untuk menyimpan memang semua di tempat kami makanan-makanan atau yang berhubungan dengan daging, karena kami adalah bisnis bebek goreng, saudara. Jadi semua bahan yang datang harus langsung diolah, dan begitu selesai harus dimasukin plastik vakum, kemudian masuk ke freezer. Jadi nggak ada bahan-bahan daging mentah di freezer kami, nggak ada. Wah, ternyata saudara, itu yang Tuhan kerjakan. Justru hari ini penopang terbesar bisnis saya adalah frozen food. Luar biasa, saudara. Bahkan Tuhan kirimkan banyak orang untuk untuk menolong saya dari sisi pengiriman, dari influencer dan sebagainya. Wow, Tuhan tolong begitu rupa. Musik yang saya pikir, aduh susah lah, setengah mati, saudara ya. Hari ini banyak musisi bukan main alat musik tapi jual alat musik, Bapak Ibu saudara. Ya, karena stres. Nggak ada panggung, nggak ada show, kecuali yang bisa online saja. Tapi kan nggak semua bisa online. Artinya bisa online, tapi yang nonton ada nggak itu? Nggak semuanya ada yang nonton, nggak semuanya dibayar, Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur, tiba-tiba di tengah pandemi, saudara, ada aja berkat Tuhan mengalir, saudara. Ya, tiba-tiba ada rekan-rekan saya yang tiba-tiba mereka bikin campaign, saudara, untuk membagikan masker. Dan itu campaign itu gerakan memakai masker, gemas, saudara. Wah, lagu saya dipakai. Yang nyanyi juga artis-artis yang menurut saya luar biasa. Pertama dinyanyiin sama Via Valen, kalau saudara tahu. Yang kedua, lagu saya di masa-masa pandemi justru dinyanyikan sama artis yang hebat, saudara. Mas Ari Lasso, Indonesia Pasti Bisa judulnya. Ya, saudara bisa cek nanti di YouTube. Ya, lagunya Mas Ari Lasso, Indonesia Pasti Bisa. Dari situ justru ada terobosan yang saya nggak pernah tahu. Saudara, ketika kita melihat jalan tertutup, sebenarnya Tuhan sedang membuka pintu-pintu. Kalau kita melihat pintu tertutup, sebenarnya Tuhan sedang membuka pintu-pintu yang lain. Kuncinya tenang, saudara. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan sudah dekat, tinggallah tenang, supaya kamu bisa berdoa. Waktu kita berdoa, dia terkoneksi dengan Tuhan. Waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, saudara, kita mengalami kebangunan rohani di dalam hidup kita. Oh ya, mengalami Tuhan itu dahsyat. Saya seorang penyembah. Saya menulis banyak lagu-lagu rohani. Buat saya penyembahan adalah kehidupan yang dinyanyikan dan nyanyian yang dihidupi, Bapak Ibu saudara. Seperti Daud. Kenapa dia bisa menulis sampai 100 pasal? Karena dia menyanyikan kehidupannya bersama dengan Tuhan. Pengalaman-pengalamannya dengan Tuhan dia nyanyikan, saudara. Ya kan? Mulai dari menyongsong pagi sampai masuk mulut singa, semua ditulis sama dia. Ya kan? Luar biasa. Hari-hari ini apakah kita tampil sebagai penyembah-penyembah yang menyanyikan pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan, saudara? Amazing. Itu sebabnya kita perlu tenang. Tenang. Ya, saudara, tenang. Tuhan buka pintu-pintu yang kita nggak pernah tahu. Wow, ternyata ada kesempatan-kesempatan baru Tuhan buka. Imani kata-kata saya ini. Imani firman Tuhan. Katakan, ada pintu-pintu yang terbuka. Di saat mata kita berkata semua tertutup, iman kita berkata, no,
Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka pintu-pintu yang tertutup. Amin, saudara. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Wow. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan buka jalan di padang gurun. Saya pernah ke Israel, puji Tuhan, saya pernah sekali ke Israel, saudara. Karena saya ingat banget hal yang paling berkesan buat saya adalah ketika saya terbang dari Abu Dhabi, ya, Uni Emirat Arab, ke Amman, Jordania. Nah, waktu saya di pesawat, sejauh mata memandang, saya itu hanya melihat pasir, Bapak Ibu Saudara. Beneran, pasir, itu gurun pasir. Sejauh, padahal dari pesawat loh, saudara. Bayang itu berapa jauhnya. Nah, bayangkan kalau kita ada di tengah-tengah itu, di bawah, saudara. Waduh, kita kebingungan mau kemana ini. Tapi Tuhan bisa buat jalan di tengah-tengah situ, saudara. Di tengah-tengah kebingungan kita, tiba-tiba Tuhan memberikan jalan. Jalan itu berbicara bukan cuma supaya kita bisa berjalan saja, tapi ternyata ketika Tuhan memberikan jalan, Tuhan juga memberikan tujuannya. Amin. Itu yang paling penting. Ada tujuan yang Tuhan berikan. Buat Bapak Ibu Saudara mungkin, ya, yang hari-hari ini mengalami, aduh, saya mau ngapain ya? Mau ngapain? Imani firman ini. Ya, imani firman ini. Amin, saudara. Tuhan kasih jalan, Tuhan kasih destiny. Tugas kita menjalaninya dalam prosesnya. Ya kan? Itu bukan eskalator, saudara, ya, yang begitu saudara duduk berdiri langsung jalan sendiri. Enggak, bukan, saudara. Itu perjalanan, it's a journey. Ya, walaupun Tuhan sudah menyediakan jalannya, what we have to do is walking. Go. Take action. Move. And enjoy the process. Luar biasa, saudara. Amin. Dan sungai-sungai di padang belantara. This is amazing. Sungai itu berbicara sumber, source. Ya, dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Saya percaya lewat pandemi ini Tuhan akan memunculkan sumber-sumber baru dalam kehidupan kita. Saudara mungkin akan terkaget-kaget, saudara mungkin akan tercengang melihat betapa Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Saya jujur, saya salah satu yang terkagum-kagum melihat karya Tuhan. Hari-hari ini, saudara, jujur, saya ini kayak lebih sibuk dari sebelumnya. Pandemi boleh mengikat mobilitas saya, tapi bukan visi saya. Dan saudara, luar biasa. Ada banyak sekali hal yang saya kerjakan justru di masa-masa pandemi. Yang pertama, saudara, saya ini pencipta lagu. Di masa pandemi ini, bayangin, saya tiba-tiba menjadi sangat kreatif. Saya menulis banyak sekali lagu, saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang kalau pagi jam 6 sudah siap-siap, ya, atau sudah bangun, boleh nanti saudara, saya ada live di GoPlay, saudara, setiap pagi dari Senin sampai Jumat jam 6 pagi. Saya sering nyanyi lagu-lagu baru di situ. Ya, wow. Tiba-tiba ada perusahaan penyedia layanan internet, saudara, yang mengontrak saya untuk membuat konten setiap bulan, saudara. Dan saya selalu come up dengan lagu-lagu yang baru. Jujur Bapak Ibu Saudara, justru dalam keadaan seperti ini Tuhan curahkan banyak sekali. Ada sumber-sumber. Wow, saya kaget, saudara. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Itu sebabnya jangan takut, Bapak Ibu. Jangan takut. Ya. Hari-hari ini yuk kita percaya kepada firman. Kita pegang firman. Amin. Baca, renungkan, perkatakan, lakukan. Itu kebenaran Bapak Ibu. Ya, ingat, baca, renungkan, perkatakan.
Ya, jangan perkatakan yang sia-sia. Waduh, bangkrut. Waduh, pusing. Waduh. Uang sekolah mahal. Dulu saya pernah salah, saudara. Ya, kemana-mana saya bilang, wah, uang sekolah mahal ya. Uang sekolah nggak ada yang bayar pakai daun ya. Kecuali daun Monstera variegata, saudara ya. Wah, tapi kemudian saya bertobat, saudara. Saya bertemu dengan seorang janda hamba Tuhan. Dia bercerita tentang suaminya waktu suaminya hidup. Gak pernah khawatir soal duit, selalu berpikir gimana caranya supaya pekerjaan Tuhan itu berjalan. Wah, saudara, saya terpukul sekali. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Selama ini yang saya perkatakan selalu tentang keluhan-keluhan. Saya lupa memperkatakan firman. Walaupun saya hamba Tuhan, kalau kena masalah kok saya gak ngomong firman. Bukan mengklaim janji Tuhan, bukan, saudara. Janji Tuhan gak perlu diklaim. Tuhan itu bukan Tuhan yang perlu diingat-ingetin soal janjinya. Gak perlu dia. Tapi kita perlu membangun iman dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin, saudara. Bangun. Jangan takut, Bapak Ibu. Yuk, perkatakan firman. Suatu kali ada cerita ketika Yesus menyuruh murid-muridnya berjalan sendirian, naik kapal duluan gitu. Kalian duluan deh. Wah, di tengah-tengah kapal itu sudah malam-malam, tiba-tiba ada apa namanya? Ada gelombang besar, ada badai yang menerpa kapal itu. Yesus nggak ada di situ. Tapi kemudian jam 3 pagi Yesus datang. Jam 3 pagi. Ya kan, seringkali waktu-waktu Tuhan menyatakan diri itu nggak matching sama pikiran kita. Nah, murid-murid waktu lihat jam 3 pagi mereka berkata, itu bukan Tuhan, itu hantu itu. Tuhan mungkin bisa datang di masa-masa yang gak seperti kita bayangkan. Ketika kamu bangkrut, ketika kamu kehilangan pekerjaan, ketika kamu disakiti, dikhianati dengan baik-baik. Mungkin di masa-masa itu Tuhan menyatakan diri buat kita dengan cara yang aneh-aneh kan. Dia berjalan di atas air. Siapa yang berpikir pada saat itu murid-muridnya, siapa ini jalan di atas air? Itu hantu pasti. Jam 3 lagi. Biasanya yang datang jam segini kuntilanak, genderuwo. Ya kan, saudara ya? Kita selalu berpikir ketika hal yang jelek terjadi, Tuhan gak ada di sana. No. Tuhan berkata begini, aku ini. Aku. Cuma satu orang yang berani nanya, itu Tuhan ya? Satu orang yang berani action. Namanya Petrus. Dia lompat dari kapal. Walaupun dia sempat jatuh, saudara. Ya, tapi Tuhan tolong kan? Tuhan pegang tangannya. Ditegur sih, kamu gak percaya. Ya. Tapi Tuhan nyata, Tuhan ada di sana. Amin, saudara. Hari ini, mari lupakan yang lalu. Lupakan yang lalu. Saya berdoa saudara mengalami Tuhan hari ini. Saudara merasakan hadirat Tuhan hari ini. Percayalah, ada jalan di padang gurun, ada destiny, ada tujuan yang luar biasa, ada sumber. Ketika ada sumber, saudara, seperti kita sedang dalam perjalanan, kita punya banyak banyak bekal. Kenapa? Karena ada sumber. Saya baru pulang dari Semarang naik mobil sama anak-anak saya, saudara. Wah, kita nggak pusing. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Semarang itu banyak pit stop, banyak tempat pemberhentian, tempat peristirahatan, dan di situ pasti ada minimarket, saudara. Ya. Dan buat anak-anak saya itu adalah sumber kesenangan mereka. Ya kan? Wah, mereka bisa beli susu, bisa beli soda, bisa beli keripik, whatever. Apa aja mereka. Amin, saudara. Jangan takut. Tuhan kita sumber kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang singkat ini, Tuhan, untuk setiap kami. Kami tahu, Tuhan, kami mengalami banyak ketakutan, kami mengalami banyak keraguan-raguan. Tapi Tuhan, hari ini kami mau memutuskan untuk kami melupakan apa yang sudah lalu dan kami melihat ke depan.
Ampuni kami kalau selama ini kami nggak bisa lihat hal-hal baru yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, karena kami terlalu takut, kami terlalu khawatir, kami terlalu panik. Dengan iman kami mau berkata, mujizat itu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Dengan iman kami berkata, kuasa Tuhan pasti dinyatakan buat kami. Dengan iman kami mau berkata, kemuliaan-Mu akan dinyatakan buat setiap kami. Kami akan ganti kalimat-kalimat keluhan kami dengan kata-kata iman, dengan kata-kata yang membangun jiwa kami. Kami tahu Yesus, Engkau yang pegang kendali. Ketika Engkau datang, badai pasti berhenti. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa syafaat. Yang pertama untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Bangsa yang kami cintai. Bangsa di mana Tuhan menciptakan dan menempatkan kami. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa tidak cukup untuk kami lahir di bangsa ini. Tapi bangsa ini harus lahir di hati kami, sehingga kami mau berdoa, kami mau mengerang untuk bangsa ini. Tuhan, aku berdoa, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini. Pak Jokowi dan Pak Amin Ma'ruf, Tuhan Engkau memberkati mereka berdua. Buat mereka menyatu dan biarkan mereka memiliki roh takut akan Tuhan, memperhatikan banyak orang, kehidupan rakyat, melebihi kepentingan-kepentingan yang lain, kepentingan diri sendiri. Tuhan Yesus berkati dengan kesehatan, hikmat Tuhan, supaya mereka bisa memutuskan hal-hal yang sulit dan berpihak kepada rakyat. Tuhan, aku berdoa supaya tidak ada rongrongan buat mereka. Tuhan, jaga kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, berkati juga jajaran menteri Tuhan, supaya mereka bisa bekerja dengan baik, dengan jujur Tuhan, supaya pekerjaan mereka bisa memberi kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Juga wakil-wakil rakyat juga, dari mulai yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Tuhan Yesus, aku berdoa supaya mereka punya hikmat dan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga berdoa untuk Mulia Industri Tuhan, dari manajemen, karyawan, serikat pekerja, customer, supplier, semua pihak yang terkait dengan operasional Mulia Industri dalam pemeliharaan Tuhan, dan tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Karena kami tahu Tuhan, bahwa pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan kami. Tuhan, aku berdoa juga untuk karyawan-karyawati yang hari ini sedang dalam keadaan sakit, atau keluarganya sedang dalam keadaan sakit, lemah fisik. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan setiap kami. Sakit, penyakit, bakteri, virus, di dalam nama Yesus, nyah Engkau. Kau tidak berhak atas tubuh anak-anak Tuhan. Beri penghiburan juga Tuhan buat setiap kami Tuhan, yang dalam kondisi berduka, kehilangan keluarga yang sudah kembali kepadamu Tuhan. Kiranya kekuatan Tuhan itu terus membuat mereka bertahan dan terus maju, bahkan semakin giat lagi melayani Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk karyawan-karyawati juga yang berulang tahun, anniversary pernikahan, perayaan syukur yang lain Tuhan dalam minggu ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka semuanya. Khusus untuk yang menikah, Tuhan ikat dengan tali kasih-Mu, biar hanya kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa buat kebenaran firman yang disampaikan, umat Tuhan yang menghadiri pertemuan ibadah maupun yang belum bisa mengikuti karena satu dan lain hal, tetap dalam kasih pemeliharaan-Mu. Ikat kami semua dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus berdoa. Saudara, ada sebuah pengumuman bahwa pertemuan ibadah persekutuan doa Mulia Industri Group tanggal 10 September 2021 akan dilayani oleh Pastor Julita Manik. Saudara ya, luar biasa. Haleluya. Saudara, mari kita tutup ibadah kita. Saya bersyukur sekali lagi, terima kasih boleh melayani kita semua. Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah yang besar.
Terima kasih untuk pesan yang luar biasa buat kami. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Mari saudara, angkat tanganmu. Mari kita kembali kepada pekerjaan kita, keluarga kita masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kasih sayang dari Yesus Kristus anaknya yang tunggal dan penyertaan, bimbingan, tuntunan dari Roh Kudus yang manis. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.